Hal yang kedua yang kita renungkan dalam ayat 17a ini. Keselamatan berarti bahwa Allah telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dia menyelamatkan kita dari kuasa dosa, dan Dia akan menyelamatkan kita dari kehadiran dosa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak pandangan terkait dengan ayat yang ke-17 ini. Tapi Paulus sedang berbicara, menekankan tentang keseluruhan keselamatan. Baik masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan itu seperti yang juga diajarkan oleh Alkitab atau firman Allah. Mengenakan ketopeng keselamatan berarti kita harus memikirkan semua kehidupan dari perspektif keselamatan secara penuh dari Tuhan. Bukan hanya berpikir masa depan. Mengapa? Ada orang berbicara keselamatan hanya menyangkut masa depan. Saudara dan saya harus memahami dengan secara keseluruhan. Keselamatan tidak hanya berbicara masa depan, tapi juga dibicara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan berarti Allah telah memberikan dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa melalui iman dalam kematian Kristus di salib. Sebentar lagi kita akan mengingatkan hal ini, dan ini masa-masa perenungan bagaimana penderitaan sampai kepada kematian Kristus, supaya saudara dan saya mengalami hidup yang sudah diselamatkan, hidup yang sudah dibaharui. Paling tidak ada 4 hal. Kalau kita berbicara keselamatan berarti Allah telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa melalui iman dalam kematian Kristus di atas kayu salib. Yang pertama, bahwa untuk memahami keselamatan dan dengan benar, kita harus memahami bahwa kejatuhan dalam dosa itu serius. Keselamatan adalah kata yang radikal. Dan ada yang menganggap ini adalah hal yang biasa, sehingga tidak memikirkan apa arti yang sebenarnya. Saudara, untuk diselamatkan, kita tidak berdaya. Kita tersesat tanpa harapan. Diselamatkan berarti Tuhan menyelamatkan kita dari kondisi di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dalam Efesus pasal 2 ayat 1, kamu telah mati dalam pelanggaranmu. Saudara, sebelum Tuhan mulai bekerja dalam hidup kita, kita tidak tahu bahwa kita terhilang. Dan kita ingin diselamatkan. Kita tidak ingin diselamatkan ketika kita belum mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Bahkan kita tidak mencari Tuhan. Tidak mau mencari bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mulai bekerja dalam hidup saudara dan saya, Roh Kudus mulai menginsafkan akan dosa, menyadarkan kita akan kebenaran dan konsekuensi daripada penghakiman. Dia membuka mata kita untuk melihat kesalahan kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan dia menunjukkan kepada kita standar kebenaran yang sempurna, yang mustahil, yang dituntut Allah dalam kehidupan kita untuk kita sanggup melewatinya. Dia menunjukkan kepada kita bahwa kita sedang menuju pada penghakiman dan penghukuman yang pasti di hadapan penguasa alam semesta, yaitu Allah sendiri. Dengan kata lain, ketika Tuhan mulai bekerja dalam kehidupan kita, kita akan mulai melihat kebutuhan kita yang mendasar, yaitu keselamatan. Maka untuk menghargai ketopong keselamatan yang Allah sediakan di dalam Kristus, maka kita harus menganggap serius
kondisi kejatuhan kita. Kita harus mengakui bahwa kita bersalah dan dihukum tanpa jalan keluar yang mampu kita buat selain mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya yang sanggup melawat kita, membebaskan kita, bahkan menyelesaikan masalah yang serius ini. Hal yang kedua, ketika kita berbicara keselamatan, itu berarti Allah telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa melalui iman dalam kematian Kristus di salib. Dengan menerima ketopong keselamatan, ini menyiratkan bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan. Bukan sesuatu yang kita dapatkan atau kelebihan yang kita miliki. Kalau kita melihat kata take secara harafiah, itu berarti menerima, terima atau menyambut. Dan ini menyiratkan apa yang kita lihat sebelumnya di dalam Efesus ini, bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Dan Paulus menyatakan dalam pasal 2 ayat yang kelima, bahkan ketika kami mati dalam pelanggaran kami, Allah membuat kami hidup bersama dengan Kristus. Oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan. Kasih karunia berarti bahwa keselamatan adalah suatu anugerah atau karunia yang tidak selayaknya diperoleh. Dan ini Paulus ulangi dalam pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan dari dirimu sendiri. Itu adalah pemberian Tuhan, bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami keselamatan dengan benar, maka kita harus memahami alasan kematian Kristus. Mengapa? Karena sebagian orang bertanya, mengapa Yesus Kristus harus mati di kayu salib untuk dosa-dosa saya? Ketika seseorang berbuat salah kepada saya hanya memaafkannya. Mengapa Tuhan tidak bisa memaafkan saya begitu saja? Saudara, jawabannya adalah karena Tuhan itu kudus dan adil. Tetapi kita tidak. Allah akan mengkompromikan kekudusan dan keadilan yang sempurna jika Dia mengampuni orang berdosa terlepas dari pembayar hukuman yang dituntut oleh keadilannya. Mengapa? Karena upah dosa adalah maut. Dalam Roma 6 ayat 23. Jika hukuman itu tidak dibayar, Tuhan akan menjadi hakim yang tidak adil, membiarkan yang bersalah bebas tanpa keadilan terpenuhi. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, Allah mengutus anak-Nya sendiri untuk menyelesaikan, membayar hukuman yang pantas kita terima sebenarnya. Darah Kristus yang tercurah memuaskan keadilan Allah yang kudus, dan olehnya semua orang menerima anugerah keselamatan hanya dengan iman. Saudara, jika kita percaya kepada Yesus Kristus dan darah-Nya yang tercurah sebagai penyelesaian atas dosa kita, maka kita tidak akan binasa. Justru kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara, ini merupakan fakta yang sudah dan sedang kita alami. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketopong keselamatan memiliki sifat dalam pikiran kekristenan adalah pikiran yang diregenerasi. Ketika Allah menyelamatkan kita, Dia menjadikan kita ciptaan yang baru dalam Kristus. Dan kita melihat ini di dalam Efesus pasal 4 ayat 17-24. Di mana Paulus membandingkan orang-orang yang tidak percaya dengan orang-orang percaya. Orang-orang yang tidak percaya berjalan dalam kesia-siaan pikiran mereka, yang digelapkan dalam pemahaman mereka, dikucilkan dari kehidupan yang hidup dengan Allah karena ketidaktahuan yang ada dalam mereka, karena kekerasan hati mereka.
tetapi kita telah mengesampingkan diri yang lama itu, artinya manusia lama, dan sedang diperbaharui dalam roh pikiran kita, dan telah mengenakan diri yang baru, manusia yang baru, yang menurut rupa Allah telah diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan. Dalam pasal 4 ayat 23 dan 24. Keselamatan secara dramatis mengubah cara kita, cara hidup kita, cara kita berpikir, nilai-nilai yang telah kita pegang, dan motivasi di balik tindakan kita. Mengenakan ketopong keselamatan melibatkan mengingatkan diri kita setiap hari tentang pembaharuan yang Allah bawa dalam hidup kita ketika Dia menyelamatkan kita dari hukuman dosa melalui iman di dalam Kristus. Hal yang kedua tentang keselamatan. Keselamatan berarti Allah menyelamatkan kita dari kuasa dosa melalui hidup kebangkitan di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam surat Roma, di sana menunjukkan bahwa orang percaya itu diidentifikasi dengan Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitan. Maka dalam Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kehidupan kebangkitan Kristus melalui Roh Kudus yang berdiam di dalamnya memampukan kita untuk berjalan dalam kehidupan yang baru, bebas dari kuasa dosa. Ada dua implikasi di sini. Yang pertama, bahwa kita harus tumbuh dalam kekudusan dan mengalami kemenangan yang konsisten atas dosa. Yang kedua, kita harus tumbuh dalam jaminan keselamatan. Saat kita bertumbuh dalam ketaatan kepada Tuhan, kita seharusnya bertumbuh dalam keyakinan bahwa Dia benar-benar telah menyelamatkan kita. Keselamatan berarti bahwa Allah akan menyelamatkan kita dari upah dosa melalui kedatangan Kristus yang kedua. Dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 sampai 3 tertulis, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara, ini merupakan satu sukacita yang mulia untuk selamanya berada di dalam sorga bersama dengan Kristus. Bahkan di sana bebas dari godaan untuk berbuat dosa, tinggal bersama orang-orang kudus dan para malaikat di tempat yang bebas dosa, yang sudah tidak ada dosa lagi, tapi benar-benar hidup yang baru dalam Kristus. Ini merupakan arti daripada keselamatan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pikirkan berarti lebih dari apapun dalam hidup kita. Lebih dari apa yang kita peroleh, lebih dari tempat tinggal kita, lebih dari posisi sosial kita, dan lebih dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Tuhan memerintahkan kita untuk menerima ketopong keselamatan. Supaya apa, saudara? Untuk melindungi cara kita berpikir tentang banyak ide duniawi yang mau membobardir, ya, menggagalkan kehidupan kita setiap hari. Yang menggocok kehidupan iman kita, ingin menghancurkan kita, melemahkan kita. Maka ketika berpikir dilindungi oleh ketopong keselamatan,
akan memungkinkan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan benar dalam hubungan dengan orang lain. Keselamatan berarti bahwa Allah telah menyelamatkan kita di masa lalu dari hukuman dosa melalui iman kita kepada Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan Dia sedang menyelamatkan kita di masa sekarang dari kuasa dosa melalui hidup kebangkitan Kristus di dalam kita. Dan Dia akan menyelamatkan kita di masa depan dari kehadiran dosa ketika Yesus Kristus kembali dalam kuasa dan kemuliaannya. Jadi mari pikirkanlah kepala kita. Mari kita berpikir, punya pikiran hal yang sangat penting dalam kepala kita. Pikirkanlah kepalamu. Kita jangan pergi ke medan perang dunia ini tanpa ketopong kita. Berdiri teguh melawan musuh dengan mengambil ketopong keselamatan sebagai senjata yang memberikan benteng, senjata untuk bertahan. Kiranya Tuhan memberkati.